dulu. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini atas anugerah-Mu, kemurahan-Mu kami ada dalam hadirat-Mu. Ajar kami, tuntun kami Tuhan, untuk bagaimana kami mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Engkau. Hari demi hari Tuhan, biarlah kami semakin intim dengan Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat-Mu. Biarlah dengan kata-kata sederhana Tuhan, tapi Engkau pakai kata-kata itu untuk memberi kekuatan, memberi Tuhan satu persiapan untuk bertemu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. 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 Silakan duduk saudara. Shalom. Saya pertama terima kasih sama Tuhan. Yang kedua Ibu Ati dan semua pengurus ini mempercayakan saya untuk kita sama-sama sharing firman Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya mau ajak saudara baca Yeremia pasal 23 ayat 23 dan 24. Kalau sudah, saya bacakan gini. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah dari jauh juga. Sekiranya ada seorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara, pada waktu kita baca ayat ini, sepertinya nggak ada apa-apa. Tapi melalui ayat ini saya mendapat sesuatu, menemukan satu hal, satu sifat Allah. Allah itu maha hadir. Dia ada dimanapun. Sehingga dia katakan, aku bukan hanya Allah yang dekat aja, tapi Allah dari jauh juga aku ada. Saudara, di mana kehadirannya tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu, saudara, kekristenan yang benar tidak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Jadi kekristenan yang benar itu, kalau saudara bilang, aku ini orang Kristen, Kristen yang benar itu nggak pernah jauh dari hadirat Tuhan. Sebab tanpa hadirat Tuhan, kehidupan rohani kita nggak akan bisa berkembang, nggak akan bisa bertumbuh, bahkan nggak bisa bertahan saudara kerohanian kita. Pada waktu kita menghadapi persoalan, yang paling kita perlukan itu hadirat Tuhan. Kan orang ngomong gini saudara, tahun 2023 kita akan masuk area namanya resesi ekonomi. Saya mau katakan kepada saudara, bagi kita orang percaya jangan takut. Kalau dikatakan resesi ekonomi nggak apa-apa, memang kita ikut resesi juga kok saudara. Resesi itu artinya sesi ulang. Tahu nggak saudara? Resesi. Re itu kan ulang. Jadi ulang apa? Semua kebaikan Tuhan yang pernah terjadi dalam hidupmu, dalam hidupku, akan Tuhan ulang lebih baik lagi dalam hidup kita. Nah, gimana kita melihat, mempersiapkan diri untuk kita menyongsong menghadapi akan hal itu. Di sini saya akan mengajak saudara melihat 3 tokoh Alkitab, bagaimana dia mempersiapkan diri untuk itu. Nah, belajar dari Alkitab dapat kita pelajari beberapa tokoh yang mempersiapkan diri untuk itu. Yang pertama, saudara, untuk kita hidup hadirat Tuhan itu selalu
memenuhi hidup kita, yang pertama itu orang harus menyukai hadirat Tuhan. Jadi saudara, hadirat Tuhan itu saya gambarkan kayak orang jatuh cinta loh saudara. Jadi kalau saudara nggak suka, artinya saudara nggak suka dengan apa? Dengan, kalau saya suka dengan wanita gitu, mesti suka dulu. Nggak akan mungkin orang belum apa-apa suka aja enggak langsung I love you gitu, gombal amat. Jadi saudara, untuk hadirat Tuhan itu pertama kita harus menyukai. Tokoh yang pertama itu orang namanya Yakob. Ya, saudara. Yakob orang yang sangat menyukai firman Tuhan, menyukai hadirat Tuhan. Di mana saya tahu? Kita baca Kejadian 25 ayat 27 katakan gini. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Anak siapa? Anak Ishak. Ishak itu punya dua anak. Satu satu Esau, yang kedua Yakob. Nah, saudara, kedua anak itu bertumbuh besar. Dikatakan gini, Esau menjadi seorang pandai berburu. Ya, pandai berburu tuh. Nah, Pak Marco senang tuh yang berburu tuh. Ya. Seorang yang suka tinggal ya di padang. Dia suka ini, artinya orang yang suka petualang. Ini. Tetapi Yakob adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Nah, saudara, untuk mempersiapkan resesi, tantangan masa depan yang makin saudara nggak menentu, kita perlu belajar dari cerita Alkitab ini. Yang pertama, Yakob itu saudara artinya dia menyukai hadirat Tuhan. Kenapa saudara? Kemah itu melambangkan di mana Tuhan hadir. Jadi saudara, orang yang mau merasakan hadirat Tuhan dalam hidupnya, itu perlu yang pertama itu hidupnya tenang. Dia mesti hidupnya tenang saudara. Nah, sampai bilangan 24 ayat 5 katakan, alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakob. Apa indahnya kemah itu? Karena kemah itu berbicara Tuhan hadir. Nah, saudara, ya, jadi kenapa kemah Yakob itu dikatakan indah? Karena lewat waktu tenang, jadi saudara, kemah itu adalah waktu tenang saat dimana saudara punya waktu sendiri, yang orang bilang me time itu, ya saudara, ada waktu sendiri dengan Tuhan, itulah disebut kemah. Jadi Yakob ini orang yang suka menyendiri dengan Tuhan di dalam kemah, membuat Yakob itu dapat merasakan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan. Jadi hadirat itu kehadiran Tuhan. Kenapa saudara? Karena banyak orang Kristen ikut Tuhan sampai udah lama, sampai masa tua pun. Kadang-kadang pernah nggak kamu ngerasa hadir Tuhan? Ya kadang-kadang saya ke gereja kadang-kadang ngerasa, kadang-kadang enggak tuh. Tapi saudara, di sini saya mau mengajak saudara belajar dari Yakob ini. Karena setiap saat harus merasakan hadirat Tuhan. Kapan? Setelah dibentuk. Kan dia pernah dibentuk saudara. Yakob ini artinya penipu. Dia kan pernah nipu saudara. Tapi dia juga dibalas, ditipu oleh pamannya berulang kali. Nah akhirnya saudara, Yakob ini bertobat. Jadi orang yang mau saudara menerima hadirat Tuhan, itu perlu pertobatan ulang. Jadi, nah saudara, jadi kemah itu adalah waktu tenang kita bersama Tuhan. Pertanyaan saya, kita punya waktu tenang nggak? Punya waktu menyendiri nggak dengan Tuhan? Tuhan itu indah saudara. 2 tahun lebih Tuhan itu beri kita masa-masa indah dengan pandemi. Disuruh tinggal di rumah. Sebetulnya tujuan Tuhan ini supaya kita itu tenang. Tenang. Saudara, makin orang gerisah, makin orang takut. Saya lihat beberapa jemaat dan jemaat-jemaat yang ngundang saya untuk itu, saya lihat saudara,
Berapa banyak orang yang ketakutan dengan COVID, saudara nggak berani keluar apa-apa, keluar dikit. Justru itu yang saya bilang hari-hari ini saya nggak ketemu dia lagi. Ya, udah pulang. Nah, dikatakan gini, berbahagialah kalau sampai hari ini saudara memiliki waktu bersama Tuhan. Kalau 24 jam itu saudara punya waktu menyendiri dengan Tuhan, saudara itu adalah orang yang berbahagia. Artinya, saudara sedang mengalami hidup penuh dengan ketenangan. Jadi, kalau saudara mau menghadapi resesi tahun depan, saudara nggak punya hadirat Tuhan, saudara nggak akan bakalan tenang. Nah, saya teruskan. Jangan pernah ambil cara hidup seperti Esau, saudara. Kenapa? Esau ini dikatakan dia seorang kesenangannya adalah berburu. Jadi orang berburu itu yang dikejar apa? Binatang itu apa? Dagingnya. Jadi saudara hari-hari ini lepaskan keinginan kedagingan kita. Jadi Tuhan suruh kita hari-hari ini, ayo apa yang kesenangan daging kita itu mesti cepat untuk disingkirkan. Karena Tuhan segera datang. Nah, jadi Esau ini lebih senang saudara daging daripada hadirat Tuhan. Kalau saudara baca dalam kitab Ibrani sampai dikatakan gini, ketika Esau itu perlu untuk saudara berkat Tuhan, berkat itu udah hilang. Nah, akibatnya saudara, Esau ini karena lebih suka kedagingan daripada hadirat Tuhan. Dia ditolak untuk terima berkat. Nah, apa kesenangan saudara? Berburu, mencari kesenangan daging hari-hari ini? Atau lebih memprioritaskan cari kerajaan Allah? Nggak ada seorang yang bisa menegur saudara, nggak bisa ngomong, pendeta siapapun nggak bisa. Karena ini hidup, ini pilihan. Tapi saya mau katakan saudara, ambillah waktu bersama Tuhan hari-hari ini. Ambillah waktu yang banyak bersama Tuhan. Saudara bisa di mana aja. Tapi orang kan bilang gini, saya kan bisa di mana aja, di mobil sambil nyetir. Aku bisa menyendiri dengan Tuhan. Oke, bisa. Di gunung saya bisa. Tapi yang dimaksud menyendiri ini saudara, saudara singkirkan hal-hal yang lain. Saudara dan saya hanya fokus sama Tuhan. Jujur loh saudara, walaupun saya hamba Tuhan, saya mau katakan jujur. Untuk fokus kita itu berdoa langsung fokus dengan Tuhan tuh nggak gampang. Ya apa enggak? Saudara duduk di sini, hadiratnya Tuhan ada, saudara duduk di hadirat Tuhan, tapi pikiran kita ini kadang-kadang nggak bisa fokus. Setuju apa enggak? Nah ini yang Tuhan mau, itu sebabnya Tuhan bilang hiduplah seperti Tuhan hidup, ya pikiran dan perasaan kita. Kita mesti serahkan itu saudara, nggak gampang. Tapi dengan kita latih, ya saudara namanya orang katakan gini, dengan kita melakukan ulang-ulang, itu menjadi biasa. Pada waktu kita melakukan jadi biasa, itu jadi kesenangan. Nah jadi saudara hadirat Tuhan itu, ayo kalau saudara belum mulai hari ini, saya mengajak kita. Karena kita semua saudara nanti sampai di sana, sampai di mana? Sampai kita ketemu Tuhan, nggak ada lain saudara. Hadirat Tuhan aja yang itu. Yang kedua, orang yang kedua saya ajak saudara lihat. Jadi kalau orang yang udah suka, saudara mesti suka dulu hadirat Tuhan. Kalau saudara udah suka, baru bisa cinta akan hadirat Tuhan. Daud adalah orang yang sangat mencintai hadirat Tuhan. Dari mana saya tahu? Gini, Mazmur 84 ayat 10 dia katakan gini. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Lebih baik satu hari di pelataranmu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara 1000 hari itu tahu nggak? 3 tahunan. Dibanding satu hari. Tapi saudara
kalau kita suruh milih gini, saya nggak usah uraikan Daud dulu. Kita milih gini, saudara milih untuk ikut ibadah, ada hadirat Tuhan, atau saudara bilang, wah ini saudara gue datang dari daerah, kapan lagi saya bisa ngajak dia jalan-jalan? Boleh. Setelah kebaktian selesai, kebaktian kita kan nggak lama saudara. Kebaktian selesai ajak. Tapi jangan pernah meninggalkan ibadah. Itu yang dibilang Ibrani 10. Seperti kebiasaan orang. Orang apa? Orang yang mau binasa. Saudara kan kita nggak mau binasa. Kita mau selamat. Nah, bagi Daud beribadah bukan sekedar datang ke gereja. Catat ini. Daud itu saudara beribadah itu bukan hanya sekedar datang ke gereja. Bagi Daud beribadah itu jauh lebih menyenangkan hatinya dari perkara lain. Bagi Daud jauhlah dia bilang untuk meninggalkan hadirat Tuhan. Karena tanpa hadirat Tuhan dia bilang walaupun aku jadi raja semua lengkap. Tapi itu tidak akan menjadi kesenangan. Tapi kalau dalam hadirat Tuhan, saudara, itu yang menyenangkan. Kenapa saudara? Karena Daud sangat mencintai Tuhan. Raja Daud saudara, bagi dia Tuhan itu bukan sekedar Tuhan. Seperti kebanyakan orang. Tapi bagi Daud Tuhan itulah kekasih dan pujaan hatinya. Saudara, di dalam mengikut Tuhan itu ada tingkatannya. Pertama Tuhan, okelah dia penolong. Tapi Tuhan ingin kita itu akhirnya jadi mempelai. Kekasihnya Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Bagi Daud hadirat Tuhan atau di mana Tuhan hadir ada tempat yang terindah. Jauh dari manapun saudara. Karena kepuasan bagi Daud tidak dapat digantikan oleh apapun selain hadirat Tuhan. Maka dia katakan lebih baik 1 hari di hadirat Tuhan daripada 1000 tahun di tempat lain. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara mencintai Tuhan lebih dari yang lain? Itu harus saudara. Itu harus saudara. Adakah hadirat Tuhan itu menjadi kesenangan bagi kita? Ini yang kedua. Yang ketiga saudara. Kalau kita sudah suka menyukai hadirat Tuhan, kita mencintai hadirat Tuhan. Yang ketiga ini harus kita capai. Apa itu? Merindukan hadirat Tuhan. Kita rindu saudara. Saya mau bagi saudara, apa bedanya kalau hadirat Tuhan itu menyertai kita terus dengan ya kadang-kadang gitu saudara. Untuk saudara hadirat Tuhan itu terus dalam hidup kita, bukan sekali kita percaya Tuhan, udah gitu. Memang janji penyertaannya iya, tapi kita mempersilahkan dia, itu nggak gampang. Jadi pendeta pun, saudara udah sekolah Alkitab pun, jadi gembala pun, kadang-kadang saya bilang belum tentu. Saya nggak ngomong orang, ngomong saya. Hanya saudara beberapa saat waktu kita mulai rasa rindu itu kenapa? Butuh saudara. Rindu itu artinya kita butuh dia kan. Pada waktu kita nggak ngelihat, merasakan itu kita rasa kehilangan. Nah itulah rindu saudara. Rindu itu bisa bikin orang mati loh saudara. Rindu itu bisa bikin orang mati loh saudara. Sekali lagi saya katakan. Rindu itu bisa bikin orang patah semangat. Pada waktu saudara. Ya saya nggak ngomong lain saudara ya. Kalau kita hidup suami istri. Itu kan pertama menyukai, mencintai. Langsung kita rindu. Saudara satu dipanggil Tuhan. Saya nggak tahu.
Saya mesti tanya Ibu Ati itu. Itu rasanya gimana ya? Nanti Ibu Ati lah bisa cerita. Saya hanya cerita gimana rindu akan hadirat Tuhan itu. Saudara, kalau jadi hamba Tuhan, hadirat Tuhan itu nggak pernah saudara rasakan lagi. Saya bukan cengeng saudara. Itu air mata saudara nggak bisa gantikan. Saya itu pernah merasakan itu saudara. Saya pernah menggembalakan jemaat bertahun-tahun. Sebelum menggembalakan saya ikut Pak Niko kemana-mana buka gereja. Saudara tanya saya pernah patah semangat nggak? Pernah. Kenapa? Karena hadirat Tuhan itu nggak ada. Kita rasanya aduh udah ini mentok semua. Tapi suatu kali Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Tuhan panggil kembali. Nah saudara, orang yang sangat suka akan hadirat Tuhan ini, saya ambil tokohnya namanya Samuel. Samuel ini saudara adalah anak, dia bukan sembarangan. Anak daripada seorang wanita yang sering dibully. Baik sama suami atau sama ada ya kalau orang dulu saudara dia nggak punya anak dia menikah lagi. Nah dibully saudara sehingga orang yang dibully ini saya lihat Tuhan menggambarkan di dalam penderitaan itu Hana ini hanya satu, dia mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Tapi bagaimana saudara tahu ketika dia mulai saudara hatinya itu kontak dengan Tuhan. Pada waktu itu di Silo ada Imam Eli. Imam aja nggak ngerti saudara. Itu sebabnya saya mau katakan hamba Tuhan pun kalau nggak ada hidup dalam hadirat Tuhan nggak tahu. Saudara, kalau kehilangan hadirat Tuhan. Betapa parahnya saya bilang. Ketika Hana ini menyembah saudara, dibilang sama dia, kamu jangan gila kayak gini dong. Jangan mabok lagi siang. Tapi Hana bilang enggak. Tapi kepedihan hati saya enggak bisa diobati oleh lain. Hanya hadirat Tuhan. Hanya Tuhan. Sudah tahu apa yang jadi? Setahun kemudian Hana diberkati Tuhan. Dia dapat anak yang namanya Samuel ini. Dia janji kalau anak ini udah disapi. Ya saudara disapi kalau kita 2 tahun 3 tahun. Tapi saya percaya ini anak saudara masih kecil sekali ditulis. Tapi kecilnya orang Israel itu kalau dilepas umur 12. Karena mereka itu dibaptis. Diserahkan. Sorry. Nah saudara pada waktu diserahkan. Saya percaya anak ini banyak dapat cerita daripada mamanya. Hana ini cerita. Kamu ini anak bukan sembarangan. Mama itu nggak punya anak. Tapi Tuhan yang kasih cerita itu masuk. Sehingga apa yang jadi saudara? Saya percaya tempat tidurnya itu saudara. Dekat ruang maha suci. Dekat tabut Allah. Ini saudara sebetulnya nggak sembarangan. Dia minta. Saya percaya dia minta untuk tidur situ. Saya baca sejarahnya. Ini dulu saudara tempat tidurnya Imam Eli sebetulnya. Hadirat Allah di situ. Tapi Imam Eli karena saking gemuknya. Saya nggak bilang orang gemuk itu pasti ini enggak ya saudara. Karena ini cerita Alkitab dia gemuk. Sehingga dia lupa hadirat Tuhan. Kesukaan Eli ini ditulis saudara di Alkitab. Mungkin kedagingan. Daging udah. Nah saudara sehingga Samuel ini tidur situ, dari sejak kecil itu dia dengar suara Tuhan. Dia dengar suara Tuhan dan apapun Tuhan buka, ungkapkan. Sampai Eli bilang, anakku, apapun yang Tuhan ngomong jangan kamu simpan dari aku. Wow, saudara saya bilang gini, andai kata kalau kita jadi Eli itu, jadi imam, betapa nggak bergunanya lagi. Kenapa nggak ngomong gini? Tuhan, kamu ngomong sama dia, kenapa nggak ngomong sama saya lagi?
Saudara mungkin saya terlalu egois saudara ya, karena sering jadi ngajar gitu. Jadi kalau orang nubuatin sama saya terima yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi di dasar hati saya yang terdalam ada ngomong gini, Tuhan, apa salah saya Tuhan? Kok Tuhan ngomong misalnya sama Marco, Marco nyampein ke saya, kenapa Tuhan? Apa saya dosa kayak Daud udah? Engkau enggak ini lagi, apa Tuhan ampuni aku? Kan maksud saya gini saudara, kalau Tuhan itu bisa ngomong melalui orang lain, kenapa Tuhan nggak mau ngomong sama saya? Saya kan sahabatnya. Gini loh saudara, jadi bagi saya gini, bukan salah saudara minta doa orang nubuatin gitu, nggak salah. Kenapa saudara nggak mau minta sendiri Tuhan ngomong, maksud saya gitu loh. Minta Tuhan ngomong, karena Tuhan kita kan sama, Tuhan yang hidup itu ngomong. Nah saudara, saya teruskan. Seorang yang rindu, selalu merindukan hadirat Tuhan, dia amat peka akan suara Tuhan. Dia akan menjadi sangat peka terhadap suara Tuhan. Saudara, saya puji Tuhan, saya diberi kesempatan. Sebetulnya anak pelayanan kita dulu dari sekolah minggu. Jadi dewasa, menikah, dia tinggal di Singapura. Lalu dia bilang, Pak, saya punya kesempatan ke Bangkok yuk. Jadi saya semalam saudara masih teler-teler dikit, sebetulnya saya pulang dari sono. Nah saudara, pada waktu kita antri karena transit di Malaysia, saya lihat orang ini saudara, wah karena nggak jalan-jalan saudara, antrinya itu berjam-jam kan kalau orang transit bisa telat kan saudara di imigrasinya mesti keluar pindah lagi. Kalau Malaysia nggak tahu gitu. Akhirnya ada seorang saudara marah-marah, dia bilang, aku udah berdiri di sini sejam, kok nggak jalan-jalan? Kemana petugasnya? Memang saudara itu imigrasinya ada 24 saya lihat. Cuma 3 orang di ininya, marah dia. Nah saudara kalau saudara punya hadirat Tuhan di dalam hidup saudara, apa yang saudara rasakan? Petugasnya marah juga saudara. Petugasnya marah juga. Tuhan hanya ngomong, kalau kamu jadi gitu gimana? Kamu marah-marah atau apa? Memang kita saudara kalau kita gitu, kita kan manusia, pengen marah juga kan ya. Tapi Tuhan bilang tenang. Justru di dalam ketenangan itu, di sana kekuatanmu. Kita tenang saudara. Waktu tenang, apa yang jadi? Dia buka satu jalur lain. Jadi kita cepat saudara. Pas di depan kita. Nah jadi gini saudara, hadirat Tuhan itu membuat saudara tenang. Dan Tuhan itu kalau saudara berharap kepada dia, dia akan buka jalan. Nah saya teruskan. Namun sebaliknya, apabila terjadi, kalau seorang itu jauh dari hadirat Tuhan, kalau sudah tidak lagi hidup dalam hadirat Tuhan, apa yang jadi? Saudara, seperti Imam Eli ini banyak kerugian. Apa kerugiannya saudara lihat? Yang pertama, saudara, anaknya dua-dua mati. Dan bangsa yang dia imamin itu kalah perang. Yang lebih parah yang ketiga, tabut Allah diambil orang Filistin. Terus yang keempat, waktu dikasih tahu ini, dia jatuh saudara. Patah lehernya kata Alkitab, mati. Saudara, saya nggak berbicara bisa mati secara jasmani, ini bisa. Tapi saya mau katakan, orang yang jauh dari hadirat Tuhan akan banyak mengalami malapetaka. Dan hidupnya saudara akan penuh kesusahan. Dan saudara, mati rohani. Ini yang parah saudara. Mati rohani itu bukan berarti saudara nggak ke gereja lagi loh, sorry loh. Kita ini sama-sama, bukan hanya saudara, saya ngomong saya juga. Jangan sampai kita mati rohani. Pada waktu kita nggak suka lagi baca firman Tuhan, nggak suka lagi berdoa, nggak suka lagi saudara untuk beribadah.
Makanya saya mau katakan saudara, saudara yang suka ibadah online, cepatlah ada kesempatan onsite ini. Lain saudara, online sama onsite lain. Saudara datanglah onsite. Itu bisa merasakan, saudara bisa ngelihat, saudara mungkin kalau di online sudah ngelihat juga pendeta misalnya, saudara. Tapi kalau onsite itu lain. Nah, oleh sebab itu saudara, saya anjurkan jemaat yang Tuhan percayakan saya, ayo datang. Udah tua saya. Ya kalau bisa datang, datanglah. Kalau nggak bisa lah, ya online bolehlah. Ya saudara, tapi fokus kita harus di Alkitab bilang. Karena pertemuan ibadah. Nah, oke, saya teruskan saudara. Jadi saudara, pada waktu hadirat Tuhan hilang, hati-hati. Pertama apa? Sampai saudara, itu 5 tadi, yang ke-6-nya saudara. Sampai mantunya yang lagi hamil gede. Sampai dia bilang jangan kasih nama apa-apa. Kasih nama Ikabod. Artinya hilang kemuliaan Tuhan. Jadi saya mau katakan gini, hai bapak-bapak, setiap pribadi lah ibu-ibu. Jika engkau ada di dalam keluarga itu, engkau adalah pengendali daripada kerohanian dari sekitarnya. Jadi kalau yang lain itu nggak rohani, saudara, rohani itu akan ngikut. Tapi kalau saudara nggak rohani, yang lain juga bisa ikut. Oleh sebab itu ayo, sukailah hadirat Tuhan. Yang kedua, cintailah hadirat Tuhan. Yang ketiga, rindulah hadirat Tuhan. Jangan biarkan Filistin merebut tabut. Jangan biarkan Filistin mengambil atau merampas tabut itu apa? Kehadiran Tuhan dari hidupmu. Saudara, Filistin itu berbicara bahwa kesenangan daging itu, itulah Filistin yang merebut. Saudara, walaupun nanti ceritanya kan itu sampai ke rumah Obed Edom apa-apa, tapi saya mau katakan jangan pernah hadirat Tuhan itu dirampas dari hidupmu. Jadi hari ini saudara, menyongsong hari esok kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan memberitahukan 3 hal ini yang harus ada dalam hidup kita. Pertama, sukai hadirat Tuhan. Yang kedua, cintai hadirat Tuhan. Yang ketiga, selalu rindu akan hadirat Tuhan. Mari tundukkan kepala. Kalau saudara saat ini berkata, Tuhan saya mau mulai. Walaupun saya baru sampai tahapnya mulai menyukai. Atau saudara sampai tahapnya mencintai. Bahkan saudara hari ini sudah mencapai tingkatnya merindukan. Ayo kita pertahankan. Biar kita semua hidup di dalam merindukan hadirat Tuhan. Jika engkau berkata, Tuhan ini aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan selalu hidup dalam hadirat-Mu. Taruh tangan kirimu di dadamu. Angkat tangan kananmu. Katakan kerinduan hatimu. Dia yang menjamah engkau. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia juga bukan hanya Tuhan dari dekat aja. Tapi dia Tuhan jauh, dekat, dia ada dimanapun dia berada. Oh rala nama syanda karala dawala walam. Bapa, hamba selesai menyampaikan isi hati. Engkau lihat tangan-tangan yang teracung ke atas. Aku berdoa Bapa, dengan iman mereka mengangkat tangan mereka. Roh Kudus tolong anak-anakmu supaya mereka bukan hanya mencintai saja, tapi merindukan. Bukan hanya menyukai, tapi mereka terus sama merindukan. Sehingga hadirat-Mu itu terus di dalam pribadi mereka, dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka, dimanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan.
Kami rindu akan hadirat-Mu. Biarlah penuhi Tuhan, penuhi Tuhan dengan hadirat. Penuhi. Oh, ralana masyana karalana, penuhi Tuhan. Biarlah gereja WTC Mangga 2 ini Tuhan, jemaatnya dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dimanapun mereka pergi Tuhan, hadirat-Mu. Orang lain yang belum percaya bisa merasakan Tuhan. Terima kasih, sehingga segala kebaikan itu, dan Engkau berjanji membuat perbedaan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Hamba selesai Tuhan. Hamba percaya Engkau memeteraikan firman-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan.